bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu.
sembah. Hanya Engkau yang layak kami agungkan dan tinggikan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan, tetapi apa yang kami bisa berikan, oh Tuhan, biar segenap seluruh kehidupan kami mau kembalikan tuh hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya biarlah Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau menggerak setiap kami Tuhan, baik kami pelayan-pelayan-Mu, bahkan kami semuanya Tuhan yang ada di tempat ini. Oh lawatan Allah terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat sore semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Sudah lama ya nggak bertemu, tapi puji Tuhan ya, hari ini kalau kita bisa menang, kita bisa berkumpul, ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya.
Silakan duduk. Ya, beginilah firman Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betapa hatiku. Kau
Tuhan, pakailah hidupku sebagai sekali lagi katakan, pakailah hidupku Tuhan sebagai alatmu. Haleluya. Pakailah hidupku sebagai haleluya, 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 haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai hidup kami sebagai alat kepunyaan-Mu, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi bermakna, menjadi berdampak bagi banyak orang. Karena tidak ada apa-apa yang kami dapat balas kepadamu Tuhan, selain Tuhan kami mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami kepada Engkau Tuhan. Dan bahkan itu tidak dapat menyamai kasih yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kasih sayang Tuhan yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh datang lagi di tempat ini, boleh berbakti, boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang sungguh baik, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Meskipun kami harus melewati banyak tantangan, banyak rintangan, banyak beban, bahkan penderitaan yang kami harus hadapi, tetapi itu tidak akan merubah kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Bahkan kesetiaan-Mu sungguh terbukti di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Itu sebabnya pada sore hari ini Tuhan, kami rindu kehidupan kami lagi diisi dengan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Sebab firman-Mu adalah makanan rohani di dalam kehidupan kami, yang memberikan kekuatan bagi jiwa kami, yang memberikan kekuatan kesegaran bagi jiwa kami. Sebab jiwa kami merindukan Engkau. Jiwa kami sangat membutuhkan suatu usapan makanan rohani yang dapat memberikan kemampuan di dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah lewat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Oh, pakai kata-kata, ucapan bibir Tuhan, bahkan hikmat marifat daripada-Mu. Oh Tuhan, biarlah semua itu dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan, kami boleh menerima berkat yang luar biasa lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sebelum firman-Mu ditaburkan, sebelum firman-Mu disampaikan Tuhan, oh sucikan, kuduskan hati kami. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Kalau ada hati-hati kami Tuhan yang terluka, kalau ada hati-hati kami yang dalam kepahitan, kalau hati-hati kami yang dalam Tuhan beban Tuhan, Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Kau kuduskan, Kau sucikan Tuhan, supaya benih firman Allah itu benar-benar jatuh di tanah hati kami yang subur, jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga benih firman Allah itu Tuhan bertumbuh, berbuah, menghasilkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, berkati kami semua, urapi kami semua, supaya kami boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman Allah yang Kau sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami mau mendengarkan firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada sore hari ini kita lagi boleh berkumpul di tempat ini, kita lagi boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, karena ya kita tahu bersama di hari-hari yang sangat menakutkan ini, secara manusia tentunya tidak sangat menakutkan di dalam kehidupan kita, ya, sangat mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Tetapi ya, baiklah kita senantiasa menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Karena setiap hari, setiap saat firman Tuhan berkata, ya ada 360 kali, ya setiap ada perkataan jangan kamu takut, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Jadi
Firman Allah itu selalu memberikan kemampuan dalam kehidupan kita supaya kita tidak takut, karena dengan keadaan dan situasi yang ada yang tidak memungkinkan, tentunya rasa was-was itu pasti ada, rasa takut itu pasti ada. Tetapi jangan kita terbawa dengan ketakutan, jangan kita terbawa dengan situasi yang ada, tetapi biarlah arahkan pandangan kita, arahkan hati kita, arahkan iman kita kepada Tuhan, sebab Dia yang lebih berkuasa mengatasi segala-galanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang Islam Tuhan, tadi pagi kami sudah membahas tentang Raja Yosafat, yang dimana Raja Yosafat ini melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang diinginkan Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi tidak semestinya, ya, terkadang kita berpikir bahwa kita sudah melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, tetapi kita masih lagi mengalami pencobaan, kita lagi mengalami itu kesengsaraan, kita lagi masih mengalami itu beban yang datang di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang kesal Tuhan, ya, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang jujur, saya katakan, ya, karena Tuhan menyampaikan, ya, berita-berita firman Tuhan, baik itu buruk, supaya apa? Kita mau belajar, supaya kita mau melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, cara Tuhan ingin menyampaikan sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya, Allah menyampaikan hal-hal yang buruk supaya kita belajar, supaya jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Allah menyampaikan suatu hal-hal yang baik supaya apa? Supaya kita mau melakukannya, karena di balik apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, itu mendatangkan berkat bagi kita. Bukan saja secara jasmani, bukan saja secara fisik kita diberkati, tetapi Allah memberkati kita, rohani kita diberkati, iman kita semakin maju, iman kita semakin kuat, iman kita semakin tangguh di dalam menghadapi berbagai macam hal. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, mari kita buka lagi, ya, di dalam 2 Tawari, ya, 2 Tawari seperti yang saya sudah sampaikan tadi pagi. Sebenarnya nanti kita akan masuk di daerah lain, ya. Ayat pembacaan dulu kita 2 Tawari pasal 20 ayat yang ke-31. 30 dulu, ya. Saya akan baca 30 sampai yang ke-33. Ya, tadi 31 34, sekarang 30 sampai 33, ya. 2 Tawari pasal 20 ayat 30 sampai 33, ya. Tidak mengapa Bapak Ibu duduk saja, saya akan baca. Tolong bantu saya kalau saya melewati atau saya keliru membaca, sebab mungkin mata saya ini sudah mesti pakai 4 mata. Ya, saya akan baca di dalam nama Yesus. Ayat 30 mulai. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Amin. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia memerintah. Ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya sedikit bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, mungkin kita sudah mendengar tentang riwayat dari Raja Yosafat ini. Mungkin kita sudah mendengar khotbah dari Raja Yosafat ini. Mungkin kita sudah mendengar berita kabar tentang Raja Yosafat ini. Disampaikan bahwa dia adalah Raja Yosafat ini adalah anak daripada Raja Asa. Dan Raja Asa ini adalah raja yang takut akan Tuhan, yang melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Dan benar, ya, buat tidak akan, gimana istilahnya? Apa itu yang pepatah Indonesia, ya, buah tidak akan jatuh dari pohonnya, ya, jauh dari pohonnya, gitu, ya. Jadi benar, ya. Jadi Asa mengikuti jejak ayahnya. Asa mengikuti akan
apa yang ayahnya lakukan. Ya, ayahnya bukan melakukan hal yang jelek. Ayahnya tidak melakukan hal yang tidak baik. Ayahnya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa Asa melakukan apa yang benar, dan itu diikuti oleh anaknya Raja Yosafat. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga ketika dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ayat 30 berkata bahwa amanlah kerajaan Yosafat, karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amanlah kerajaannya, amanlah pemerintahannya, amanlah apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan di dalam dia memerintah kerajaan Yehuda ini. Ya, aman saudaraku yang kesal Tuhan. Tetapi bukan seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita memberikan hidup kita untuk menjadi milik Tuhan, bahwa sesungguhnya ya kita berpikir terkadang, oh kita aman-aman, kita sehat-sehat, kita nggak sakit-sakit, kita tidak akan memperoleh masalah kalau kita iring Tuhan. Tidak saudaraku yang kesal Tuhan. Tetapi ketika kita masuk dalam arena Tuhan, kita harus memikul salib. Ya, kita harus memikul salib saudaraku yang kesal Tuhan. Karena itulah yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Ya, kita harus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di saat-saat inilah, di saat-saat kita memikul salib, di saat-saat kita dalam penderitaan, Allah akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Allah akan menyatakan kuasanya. Allah akan menyatakan rahmatnya, anugerahnya di dalam kehidupan kita. Nah, yang katakan amin, haleluya. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita perhatikan bahwa Allah, ya, ketika Allah memberkati kita, ketika kita masuk di dalam daerahnya Tuhan, di dalam kita mengiringkan Tuhan, ya ada masalah. Bahkan masalah itu tidak berhenti. Ya, datang terus, belum selesai satu, datang lagi satu, belum selesai satu, datang lagi satu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa ada suatu rencana yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Ya, selain kita akan menerima kemuliaan Tuhan, tetap ada juga ya, iman kita mau dibentuk, kehidupan kita mau dibentuk. Bagaimana kita benar, apakah kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, apakah kita benar-benar menaruh hati kita kepada Tuhan, apakah kita benar-benar mencintai Tuhan, atau kita hanya ingin mau berkatnya saja. Nah, saudara yang salam Tuhan, kita melihat ketika Yosafat benar melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, ya, dia mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan, ya. Dia mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan, di mana di pasal 20 ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa ada Bani Moab, ada Bani Amon, bahkan ada orang Menuim yang bersama-sama dengan mereka, ya. Orang Menuim ini sangat kasar, ya. Mereka ingin menjajah daerah-daerah dan merampas semua apa yang ada di dalam daerah-daerah itu, ya. Sangat mengerikan orang Menuim ini. Ya. Allah izinkan hal ini terjadi, ya. Allah izinkan hal ini terjadi kepada Yosafat ini, di mana dia harus mengalami suatu pengalaman yang sangat, di situ dikatakan dia ketakutan. Karena melihat keadaan yang ada, situasi yang ada, yang di depan mata mereka, ya, bahkan ada informasi yang datang, berita yang datang. Oh, ada itu orang Bani Amon, Bani Moab, laskarnya sangat besar, ya, sangat besar laskar mereka, sangat besar pasukan mereka. Ya, ketika mendengar hal itu, ya, ada ketakutan di dalam kehidupan Yosafat ini. Kita pun demikian, saudara yang salam Tuhan. Terkadang kita menerima suatu berita yang menakutkan dalam kehidupan kita. Ya, hal inilah, hal itulah, ya, apalagi sekarang dunia bergejolak, nggak tahu ini ekonomi mau jadi apa, ya. Kita tidak tahu, dan berita-berita itu setiap kita buka virus corona, terjadi pergolakan di negara-negara, bahkan ekonomi, kerusuhan di mana-mana, belum lagi kerusuhan, ada gempa bumi, belum gempa bumi lagi ada banjir dan segala macam bencana-bencana yang lain. Nah, bagaimana kita mau menanggapi hal ini, ya?
ketika Allah izinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita, apakah kita akan terbawa dengan ketakutan? Apakah kita akan terbawa dengan intimidasi yang iblis berikan dalam kehidupan kita, supaya iman kita down, supaya iman kita runtuh, supaya iman kita jatuh? Ya, tetapi kita melihat Yosafat ketika di dalam ketakutan, ya, dia mengambil suatu keputusan yang luar biasa. Dia mengambil suatu keputusan yang ajaib, saudara yang sama. Saya katakan karena, ya, terkadang seperti yang saya sudah katakan tadi pagi, bahwa ketika menghadapi masalah, mungkin kerajaan, ya, dia seorang raja, dia mengambil solusi lah, ya. Dia harus bagaimana dia harus mempertahankan kerajaannya, bagaimana dia harus mempertahankan wilayahnya, bagaimana dia harus mempertahankan rakyatnya, karena orang yang akan menyerang, ya, akan membunuh dan merampas segala milik kepunyaan mereka. Tentunya dia terpokok bagaimana, apakah saya harus meminta bantuan kepada manusia, kepada kerajaan lain, kepada saudara saya, mungkin yang di Samaria, mungkin yang ada di Mesir. Tetapi dia tidak berbuat demikian, ya. Seperti yang saya sudah katakan pada waktu yang lalu, bahwa, ya, dia tidak mau melakukan hal yang demikian. Dia tidak mau mencari kekuatan manusia, dia tidak mau mencari kekuatan yang dimiliki oleh manusia, tetapi apa? Dia mau mencari kekuatan Allah yang terutama. Ya, dia mau mencari kekuatan Tuhan, dia mau mencari Tuhan yang paling utama. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika mungkin kita sakit, kita ada masalah, jangan cari pertama, kita cari pertolongan yang lain, ya. Oh, di sini ada dokter, ya. Maaf, ya. Ya, kalau kita sakit, berdoa dulu. Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong suami saya, Tuhan tolong istri saya yang sedang sakit, dan lain sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah lain, yuk cari Tuhan dahulu. Ya, mungkin memang belum ada jawaban, tapi cari Tuhan dulu. Ya, baru kita bertindak di jalan lain. Cari Tuhan dulu di dalam setiap masalah kuliah, masalah pekerjaan, keuangan, rumah tangga. Cari Tuhan dulu. Seperti apa yang dilakukan oleh Yosafat, ya. Ayat yang ketiga, 2 Tawarikh pasal 20. Yosafat menjadi takut, tapi dia tidak ketakutan, ya. Ketika dia mendengar berita demikian, dia tidak ketakutan, hanya menjadi takut. Lalu apa? Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia tidak mengambil keputusan untuk mencari kekuatan dari Mesir. Dia tidak ambil keputusan untuk meminta bantuan kepada Samaria yang dekat dengan dia. Tetapi dia mengambil suatu keputusan bahwa dia mau mencari Tuhan. Ya. Dan inilah harus menjadi bagian kehidupan kita. Cari Tuhan, saudara yang selalu Tuhan. Ya. Banyak pengkhotbah, bukan saja kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, bahkan pengkhotbah yang lain, cari Tuhan terlebih dahulu. Cari Tuhan, hari-hari ini harus cari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, dengan kekuatan kita tidak mampu. Dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, semua itu pasti akan habis. Seperti yang saya sudah katakan, ketika ada orang yang sakit, ya, mengalami satu sakit penyakit yang gempar-gempar saat ini, dia memiliki banyak kekayaan, banyak harta, tetapi, ya, ketika hal itu terjadi dalam kehidupan, dia tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Mungkin kalau sakit biasa masuk di VIP dan segala macam, dirawat dengan betul-betul, tetapi, ya, dengan keterbatasan tenaga medis dan lain sebagainya, ya, seperti, ya udah kamu masuk aja dirawat, nggak dapat berbuat apa-apa, saudara. Itu sebabnya dengan pelajaran-pelajaran yang kita sudah lihat di sekeliling kita, cari Tuhan, saudara. Cari Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ambil keputusan, jangan sampai kita salah ambil keputusan. Jangan sampai kita mengambil keputusan untuk mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kepandaian kita, kehebatan kita, mengandalkan apa yang kita punya. Tetapi andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang kita takut, tetapi roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab roh ada di dalam kita adalah Roh Kudus yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan
kehidupan kita, yang memberikan kemampuan, yang memberikan suatu peneguhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mau cari Tuhan. Selain kita mau mencari Tuhan, dikatakan kalimat selanjutnya, ia menyerukan kepada Yehuda supaya apa? Berpuasa. Luar biasa pemimpin ini. Ya, kalau ada pemimpin sekarang menyatakan, yuk bangsa Indonesia misalnya, kita berpuasa, tidak makan dan minum seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Niniwe. Mereka raja, dari raja sampai binatang berpuasa, ya, berpuasa merendahkan diri kepada Tuhan. Mereka mengakui bahwa mereka tidak mampu, mereka tidak kuat. Yuk kita merendahkan diri kepada Tuhan. Ini suatu masalah yang besar, ini suatu masalah yang berat, ini suatu masalah yang sangat-sangat menakutkan, ya, membahayakan dalam kehidupan Raja Yosafat. Itu sebabnya diajak, yuk mari kita berdoa, mari kita berdoa kepada Tuhan, mari kita mencari Tuhan. Demikian juga halnya kita Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita ada masalah, yuk ajak keluarga kita untuk berdoa. Haleluya. Bukan bangsa, kita lingkup sekecil aja, ajak kita untuk berdoa. Keluarga kita, anak kita, semua kita berdoa. Masalah apa itu, keuangan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, kita berdoa. Ya, sudah tidak lama lagi waktunya saudara, ya, akan mengakhiri renungan saya pada sore hari ini. Ya, cari, kita sepakat saudara. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang apa? Sepakat di dalam nama. Ya, Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Itu sebabnya sepakat kita keluarga saudara. Jangan kita, itu mama punya masalah, itu papa punya masalah, itu anak punya masalah, pusing amat. Tidak saudara, satu punya masalah, yuk kita berkumpul, yuk kita berdoa. Kalau ada yang sakit, yuk kita berdoa, kita berkumpul berdoa sama Tuhan. Ya, saya teringat waktu Mozart baru sampai di sini saudara. Ya, kami kaget pergi ke puskesmas kayak mereka, aduh. Ya, tapi sebelum kami bawa, kami berdoa sama Tuhan. Saya paling takut kalau anak-anak sakit, benar. Ya, kita berdoa, yuk saya dan istri dan anak. Kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Pas pergi kayak di waktu puskesmas, ya, pergi, tidak ditangani apa-apa, lalu udah tinggi, ya, udah tinggi. Puji Tuhan, ya, Mozart tahan panas, punya udah tinggi. Pas pulang udah mulai jembatan, udah mulai turun. Esther katakan, udah turun, puji Tuhan, yuk kita pulang. Nggak buat apa-apa saudara, ya. Andalkan Tuhan terlebih dahulu, ya. Memang kita harus bertindak, tapi andalkan dulu Tuhan. Kita berdoa baru kita bertindak, ya. Iman tanpa perbuatan apa? Mati, ya. Itu sebabnya saudara yang salam Tuhan, mari kita mau bersatu sepakat di dalam Tuhan. Apapun masalah saudara, apapun masalah keluarga saudara, mari kita mau sepakat cari Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Mungkin kita memang punya hal-hal yang bisa menolong kita, tetapi mari kita mau cari Tuhan. Kita mau sepakat, kita mau berdoa, kita mau bersama-sama, mau bersehati, menyerukan persoalan kita kepada Tuhan. Dan apa yang jadi saudara yang salam Tuhan, ketika bangsa Yehuda dan Raja Yosafat ini merendahkan diri kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa, bahkan meminta tolong kepada Tuhan, ya, meminta tolong karena kejadian yang akan mereka alami, yang begitu mengerikan, yang akan menghampiri di dalam kehidupan mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 15 katakan seperti ini. Ayat 14, ya, saya baca dari ayat 14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah, ya, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku raja. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Ketika mereka bersekutu, mereka sepakat, ketika mereka bergandengan tangan, merendahkan diri kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, tiba-tiba ada roh Tuhan datang kepada seorang Lewi, ya, dan
menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, ya. Dan apa yang disampaikan, dia jangan takut, jangan terkejut dengan masalah yang besar itu, jangan terkejut dengan persoalan yang besar itu, jangan terkejut dengan tekanan yang besar itu. Tetapi firman Tuhan berkata, karena sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Kalau kita bersatu, kalau kita sepakat, keluarga kita bersatu, keluarga kita sepakat, kita bergandengan tangan, ya Allah akan berperang ganti kita, saudara. Tanpa kita melakukan sesuatu apapun. Memang dikatakan bahwa mereka maju, mereka bertindak, mereka maju menghadapi, tetapi mereka tidak berperang. Allah berperang ganti mereka. Mereka tidak membunuh, mereka tidak melakukan suatu tindakan untuk bersatu lawan satu, tetapi Allah melakukan suatu perkara di dalam kehidupan mereka. Ya, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-23, lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menantang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan menggunakan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok atau melihat kepada laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Luar biasa. Mereka belum berperang, Allah sudah berperang ganti mereka. Yang menjadi poin utama, mari kita mau merendahkan diri kepada Tuhan. Segala keegoisan kita, segala kehebatan kita mau tanggalkan. Kita mau singkirkan dahulu sementara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bergandengan tangan, keluarga demi keluarga, satu dengan yang lain. Kita mau sepakat berdoa. Oh Tuhan, masalah kami ini, masalah keluarga kami ini mungkin, permasalahan suami, permasalahan istri, persoalan anak, masa depan mereka, dengan setiap persoalan kegiatan kami, usaha kami, mata pencaharian kami, mari kita mau bawa kepada Tuhan. Karena dalam kesepakatan, dalam kesatuan, dalam kesehatian, ya bahkan ada pepatah katakan yang di Indonesia bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bersatu, tidak akan ada yang dapat mengalahkan kita. Ya, kalau kita bersatu, tidak akan ada orang yang dapat meruntuhkan iman kita. Seperti batang lidi, saudara. Kalau satu lidi kita pakai untuk menyapu, tidak mungkin kita mau menyapu. Dua lidi tidak mungkin. Ya, harus segepok lidi. Ya, maksudnya kan, segepok satu bentuknya seperti satu genggam lidi. Ya, harus dengan kesatuan itu kita dapat membersihkan, menyapu halaman. Demikiannya juga kita, saudara. Kita harus bersatu di dalam Tuhan. Jangan kita tercerai berai. Jangan kita hanya mementingkan diri sendiri. Jangan kita mementingkan ego sendiri. Itu kan mama punya masalah. Itu kan papa punya masalah. Itu gereja punya masalah. Itu om Hesti punya masalah. Pusing amat. Ya. Tapi lihat, ya, seorang pemimpin yang luar biasa. Kita semua pemimpin, saudara. Mari kita mau ajak, kalau kita ada masalah, kita mau berdoa. Oh, tidak mau berdoa, ajak berdoa. Kita mau sehati, kita akan melihat jalan keluar dan kemenangan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudaraku yang dalam Tuhan, kalau Yosafat ditolong Tuhan, masakan kita tidak akan ditolong oleh Tuhan. Asalkan kita mau sepakat, kita mau sehati, kita mau merendahkan diri, menanggalkan segala keegoan kita, menanggalkan segala kehebatan kita mau merendahkan diri kepada Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Allah dan kemenangan Allah yang Allah akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Seperti Yosafat, ya, Allah telah membela Yosafat. Demikian juga Allah akan pasti membela kita. Allah akan pasti menyatakan kuasa dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu jawaban apakah cepat tidak, tapi tepat pada waktunya Allah akan menyatakan kuasanya, mujizatnya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari pemain musik kita angkat satu pujian untuk kita mau berdoa kebenaran firman Allah dan akan masuk di dalam persekutuan dan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan.
Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Meskipun banyak hal, banyak masalah yang kami harus hadapi, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami hanya berharap dan berserah kepada Engkau Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Haleluya, dalam seluruh persoalanku, seluruh masalahku, oh kami akan berdoa. Haleluya. Oh ajar Kau Tuhan, ajar Kau Tuhan, ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan.
kami selalu dikuatkan, diteguhkan lewat kebenaran firman Allah. Apapun yang terjadi Tuhan, bawa kami lebih dekat dan lebih mengasihi kepada Tuhan. Biarlah tiap-tiap firman-Mu yang kami telah terima dan kami telah dengarkan, Engkau taruh dalam hati kami, itu bertumbuh berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Engkau tahu permasalahan umat-umat-Mu yang datang pada saat ini Tuhan. Kami pasrahkan semua kepadamu, karena Engkau yang maha mengerti, maha tahu, dan akan membela, menolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan bersekutu dengan Engkau pada sore hari ini lewat perjamuan kudus. Mari Tuhan ampuni dosa dan salah kami, layakkan kami menghadapi perjamuan kudus ini Tuhan. Biar kiranya kami boleh rasakan kekuatan daripada Tuhan menyertai terus dalam kehidupan kami. Bila Engkau datang dalam keadaan sakit, Engkau dalam menghadapi perjamuan ini Tuhan, Engkau akan disembuhkan oleh imanmu percaya kepada Tuhan. Yang lemah dikuatkan dan yang susah dihiburkan. Makasih Tuhan, makasih Bapa dalam surga. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita nyanyikan itu kata salibnya selama mulia. Selama
Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan bersekutu dengan Engkau lewat perjamuan kudus ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kamu dengan kasih Kristus, nanti Ibu Juwarno berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur kepada Bapa. Jika Engkau ya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang berbakti, memuji dan memuliakan nama-Nya ya Allah. Tetapi saat ini kami telah selesai sehingga dengan Engkau. Ya Tuhan, semua ini kami lakukan menurut firman-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kekurangan kami, sucikan hati kami, layakkan kami selalu dekat kepadamu. Sebab hanya dekat kepadamu hati kami ada ketenangan. Hanya kepadamu ada damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jikalau saat ini kami telah menerima berkat yang daripadamu Bapa, biar Tuhan ajarkanlah kami selalu mengucap syukur dalam segala perkara Bapa, baik di waktu susah ataupun senang, baik di waktu kekurangan maupun berkelimpahan, baik di saat menghadapi kesesakan. Ajarkanlah kami selalu mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sebab itulah yang Kau berkenan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kami yang telah melayani. Ya Tuhan, pekerjaan-Mu tentang perjamuan ini. Ya Tuhan, tolong pakailah beliau ini lebih dan lagi, supaya beliau ini boleh melayani Engkau Tuhan dengan tetap taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya buat Tante. Tolong Tuhan berkati kesehatan beliau, bertambah-tambahkan kekuatan kemampuan daripada-Mu, supaya bisa melayani domba-domba di tempat ini lebih lagi ya Allahku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Tiba saatnya umat-umat bakal letakkan korban persembahan
kecil besar Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Akan duduk, kita akan nyanyikan itu kau yang berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Minggu pagi ya kita juga bagi dua ya. Ibadah pagi jam 6 dan sorenya juga seperti ini jam 4. Tinggal saudara milih mana pagi atau sore. Karena menurut tidak boleh terlalu dekat kalau duduk ya. Dan Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Pertama Bapak Smito tanggal 3 Juli, Bapak Pampang Budi Santoso hari ini Minggu tanggal 7, Ibu Hendra tanggal 6 Juni dan adik Kesia tanggal 3 Juni. Kita berdoa buat mereka supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka supaya tetap dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan.
Puji Tuhan, dan kita berdoa juga bagi umat Allah yang kesehatannya terganggu. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan itu yang berkata seperti wanita. Wanita mengulangimu, menangis di bawah kasihmu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus tetap baik bagiku. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah ini. Ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami dapat memuliakan, besarkan nama Tuhan. Kami boleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman Allah yang luar biasa meneguhkan kami Tuhan. Dan Tuhan berkati dan pakai semua hamba-hambamu yang sudah melayani, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik, LCD, pembawa firman Allah. Pakai mereka dengan luar biasa dalam melayani pekerjaanmu. Pakai kami juga semua yang ada menjadi saluran-saluran kebenaranmu. Bapa di dalam sorga, demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi umat-umatmu yang sudah berkorban bantu pekerjaanmu dan mengembalikan milik Tuhan. Bukakanlah tingkap langit sorga, curahkan berkat berlimpah sesuai dengan janji firman Allah. Berkati mata pencarian seluruh sidang jemaatmu, baik dalam pertokoan, perdagangan, pertanian, peternakan, sebagai karyawan, pegawai negeri, wira swasta. Engkau memberkati. Kalau Tuhan sudah memberkati, ajar kami melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, demikian juga kami berdoa yang berulang tahun ya Tuhan. Oh, di bulan ini Tuhan kami berdoa buat Bapak Suwito, kami berdoa juga buat Bapak Bambang Budi Santoso, kami berdoa juga buat Ibu Hendra. Tuhan, kalau Engkau sudah tambahkan umur Bapak-bapak dan Ibu ini Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Tetapkan langkah hidup mereka mengiring kepadamu, dan bawa mereka lebih dekat dan lebih mengasihi kepada Tuhan. Makasih Tuhan, jadikan bapak rumah tangga yang baik dan ibu rumah tangga yang baik di tengah keluarga mereka. Kami berdoa juga buat adik Keisha. Tuhan, beri hikmat, akal budi, kepintaran buat anak ini dalam menuntut ilmu Tuhan. Oh, jadikan anak yang berhasil, anak yang membanggakan orang tuanya Tuhan. Bahkan Tuhan, jamin terus kekuatan kesehatannya, bawa dia lebih dekat dan lebih berserah, berharap kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh sidang jemaatmu ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu isi hati mereka, Engkau tahu pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkati rumah tangga mereka dengan sukacita, damai sejahtera daripadamu. Berkati juga anak-anak mereka Tuhan, dalam masa-masa studi, dalam masa-masa muda. Tuhan, Engkau tahu isi hati orang tua mereka. Tuhan, lindungi dan pelihara semua mereka dalam kasih-Mu. Dan Engkau kiranya memberikan jodoh anak-anak Tuhan yang bertobat, yang melakukan firman Tuhan. Umat-umat-Mu yang tidak sempat hadir pada sore hari ini, tilik mereka Tuhan. Kalau Engkau dapati mereka sakit, sembuhkan. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang dalam peperangan iman lalukan, dalam penderitaan singkirkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat
Oh, Ibu Huta Barat, Ibu Yuli, bahkan Ibu Napitupulu, Tuhan, Bapak Cupri, Engkau lihat kesehatan mereka terganggu, Tuhan. Engkau jamah dan nyatakan mujizat dan kuasa daripadamu. Sembuhkan sempurna, karena kesehatan kekuatan mana terus dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Bapa di dalam sorga. Engkaulah pembela kami dalam segalanya. Kami berdoa juga buat pejabat pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, serta jajarannya Tuhan. Beri hikmat, akal budi, kepintaran daripadamu dalam membimbing bangsa ini ya Tuhan. Bahkan Engkau berkati juga Tuhan para Polri dan TNI Tuhan. Berkati mereka dalam tugas-tugas kerja mereka. Dan berkati juga para dokter dan medis ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong mereka beri kekuatan kesehatan dalam menangani tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka, agar mereka kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nama-Mu yang diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Ya Tuhan, kalau sebentar yang tinggal Engkau beserta, dan yang pulang Tuhan pimpin, tawani di malaikat surga, jauhkan segala perkara yang tidak diinginkan di perjalanan, tibakan di rumah dengan selamat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai kita mulai saat ini, besok sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore.